Digunakan untuk melatih otot-ototnya para atlet yang ada pada zaman itu. Dan jadi dumbbell itu awalnya berasal dari seorang penyair asal. Oke, halo semua, kenalin aku Kano Josi di video Wibu Cari Tahu episode yang ke ini berapa? 21 mungkin ya. Jadi kali ini aku mau ngebahas salah satu benda yang mana benda ini sering banget ditemuin dimanapun. Semua orang mungkin yang menyukai olahraga, angkat berat atau apa pasti punya benda ini, yaitu apa? Sesuai judul thumbnail, dumbbell. Oke, jadi sebenarnya aku udah riset tentang dumbbell ini karena memang penasaran kan. Aku pakai dumbbell tiap hari dan bertanya-tanya ini dari mana sih asalnya, caranya gimana, dan akhirnya dikit-dikit aku nyari di internet dan nemuin jawabannya. Tapi sebelum aku masuk ke sejarahnya, aku mau menjelasin dulu tentang apa itu dumbbell. Jadi dumbbell ini adalah alat olahraga yang sering banget dipakai biasanya aku untuk olahraga angkat berat biasanya, atau mungkin banyak banget yang bisa dipakai lewat dumbbell ini. Dan dumbbell ini juga ini ya udah sering lah ditemukan, nggak cuma di gym atau di tempat-tempat fitness, tetapi ada di rumah juga. Bahkan ada beberapa orang yang cukup kreatif untuk membuat dumbbell mereka sendiri. Lalu mungkin ada yang penasaran, kenapa sih ini dumbbell kan ini kenapa bukan barbell gitu. Jadi ya bedanya dumbbell dengan barbell adalah dumbbell itu memiliki grip yang lebih kecil atau pegangan yang lebih kecil. Dumbbell itu cenderung kecil, dan kalau barbell itu barnya atau gripnya itu lebih panjang. Ya sesimpel kayak yang barbell yang besar, dumbbell yang kecil. Oke, kita masuk ke sejarahnya. Jadi sejarahnya itu sebelumnya itu banyak banget ditemukan, tapi yang paling famous itu ada di 3 peradaban ya, yang menjadi salah satu penemuan gitu bahwa penggunaan dumbbell itu udah ada. Yang pertama ya tentu aja dari bangsa Yunani. Oke, jadi di Yunani itu dikenal dengan nama halteres atau halter, aku nyebutnya. Halter ini seperti alat yang digunakan pada olahraga-olahraganya mereka tertentu. Ada gulat, ada angkat berat, dan mereka itu melatih atlet-atletnya pada zaman itu ya, Yunani. Lalu yang kedua itu ditemukan di Mesir kuno. Di Mesir kuno itu semacam mereka tuh ada peneliti itu menemukan kayak ada semacam device atau alat yang terbuat dari besi atau logam yang dipercaya itu sebagai alat untuk memperkuat para atlet atau melatih para atlet, supaya biasanya tuh ada atlet gulat, ada atlet apapun lah yang berbau dengan kekuatan. Yang ketiga itu dari India kuno. Dari India kuno itu kalau nggak salah namanya adalah nal ya, sebutannya nal, yaitu jadi intinya adalah dari ketiga peradaban itu digunakan untuk melatih otot-ototnya para atlet yang ada pada zaman itu. Dan terus ini kan namanya beda-beda sebelum masuk ke nama dumbbell ini sendiri. Jadi dumbbell itu asalnya dari mana? Originnya atau awal mula kenapa dinamakan dumbbell dari mana? Jadi dumbbell itu awalnya berasal dari seorang penyair asal British. Itu bernama Joseph Edison. Joseph Edison itu menulis pada jurnalnya tentang olahraga rutinnya itu menggunakan bell gereja, beneran bell gereja yang kalian tahu mungkin yang besar itu, tetapi pada saat itu dia tanpa menggunakan clippernya atau yang ada suara apa sih yang untuk membunyikan lonceng gitu. Jadi dia olahraga pakai itu. Aku nggak ngerti gimana dia olahraga pakai itu, tetapi awal mulanya dari situ. Sehingga pengimplementasiannya kenapa dinamakan dumbbell itu lonceng yang nggak ada bunyinya itu disebut dalam tanda kutip kayak dumb gitu, atau ya nggak berbunyi lah gampangannya. Jadi nggak bunyi dumbbell gitu, bell yang nggak ada bunyinya gitu. Jadi aku nggak ngerti gimana dia olahraga dengan bell yang nggak ada bunyinya, tetapi seperti itulah ya, seperti itu. Dan mulai diimplementasikan ini kan kalau nggak salah penyair ini nemunya di tahun 1700-an, dan di 1800-an itu dumbbell itu mulai jadi salah satu nama yang digunakan ke alat berat ini. Mulai marak, mulai ditemukan di alat-alat fitness ataupun di perlengkapan buat olahraga di tahun 1800-an, dan lanjut di tahun 1900-an. Kalau nggak salah di tahun 1900-an itu memang sudah banyak variasinya, terbuat dari macam-macamnya. Terus ada yang bisa di-extend
beratnya atau kayak di adjust lah ya, diganti atau dikurangi atau ditambahkan seperti itu. Dan yap, itu dia sejarah dumbbell yang singkatnya aja. Jadi udah pernah ditemukan di peradaban lama, karena kita tahu ya, namanya juga manusia pada saat itu pasti nggak mungkin nggak pernah melatih otot kan, nggak mungkin. Dan tentu aja dumbbell sendiri itu ya awalnya juga dari namanya juga dari kecelakaan, bukan dari kecelakaan sih, dari keisengan orang yang namain ini, karena ya udah dumbbell gitu, karena sesimpel belnya nggak bunyi tapi dipakai buat olahraga sih. Terus ya udah, kalau nggak salah bentuknya yang jadi seperti ini tuh terinspirasi dari dumbbell yang Nal punyanya India kalau nggak salah ya, atau bednya India lah, kalau nggak salah seperti itu. Dan ya, kesimpulannya langsung ya, ini adalah salah satu alat yang mungkin dipakai buat teman-teman yang baru mau mulai olahraga, atau bahkan nggak perlu sama sekali beli ginian, atau mungkin ada yang bisa bikin supaya lebih hemat. Aku nggak tahu ya yang mana lebih hemat atau apa, cuman ini menjadi terus yang ngebantuin aku buat olahraga. Dan jangan lupa buat olahraga, makin lama hari ini makin panas ya kan, jadi latih otot juga penting kan. Shouldernya biar kuat. Ya sekian itu aja buat yang kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau ada yang mau nambah-nambahin juga silakan. Terima kasih yang udah nyimpang sampai selesai. Saya Josi pamit undur diri dan salam olahraga. Lenganku gak gede-gede. Lengan gede itu gimana ya? Makanya konsisten dan mengkonsumsi protein setiap hari supaya bisa lebih gede. Siap.